Bacaan liturgi Sabtu 2 Desember 2023, Hari Biasa Pekan Biasa ke-34. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia.
berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.